Halo Rocky, kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Setelah sekian lama seolah-olah tenggelam gitu ya, bahwa itu isu perpanjangan masa jabatan dan 3 periode dari Presiden Jokowi itu muncul kembali. Tapi mungkin kita tidak akan bahas soal isu 3 periodenya, tetapi hubungan antara periode antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan dengan PDIP yang waktu itu sempat renggang, muncul hangat lagi, panas dingin, dan salah satunya faktornya itu tadi adalah ambisi dari Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya, apakah itu dengan 3 periode atau sekedar memperpanjang masa jabatan 2-3 tahun setelah pemilu, setelah tahun 2024 masa jabatannya berakhir. Ya, saya mulai menduga secara akademis bahwa Pak Jokowi itu mengidap semacam ide fix itu, satu fiksasi itu, sesuatu yang udah mengeras di kepalanya bahwa IKN itu harus dia asus terus. Jadi apapun IKN itu adalah harga mati buat Jokowi itu. Dan demi itu dia akan lakukan segala hal tuh. Jadi Pak Jokowi mungkin membayangkan nggak akan sempurna hidup dia, hidup politiknya terutama. Kalau dia nggak satu waktu datang ke fondasi yang pernah dia tanam di situ, dan orang akan, oh Pak Jokowi ya yang dulu pernah gagasan IKN, mungkin 20 tahun ke depan juga bisa itu kan. Karena bagi Jokowi hanya itu sebetulnya simbol bahwa dia pernah ada di Indonesia, dia pernah eksis di Indonesia, dia akan alihkan seluruh sejarah dia itu pada IKN. Karena itu kita nggak pernah bisa mengerti kenapa Pak Jokowi ngotot banget ya. Dan demi apapun IKN tuh, bahkan Pak Jokowi menjadi sales promotion boy-nya sendiri tuh. Yes. Dan terus menerus ada presiden datang disodorin IKN. Bayangin aja nyodorin IKN pada Biden nggak punya pikiran tentang IKN. Cina juga dipaksa-paksa begitu kan. Dan bagi Cina, oh iya itu, ya tapi apa poinnya? Itu harus disodorkan oleh presiden langsung tuh kan. Jadi kelihatannya ini bayinya Pak Jokowi yang harus dia besarkan. Nah karena itu dia akan berupaya supaya penggantinya nanti siapapun harus menyelesaikan IKN kan. Jadi obsesi yang paranoid sebetulnya oleh Pak Jokowi. Nah kalau itu yang kita bayangkan, pasti Pak Jokowi sedang mempersiapkan partai itu. Karena nggak mungkin diambil alih PDIP itu. Jadi tetap Pak Jokowi supaya gagasannya tetap terpelihara, dia harus punya kekuatan politik. Dan itu artinya menjelang setelah Lengser mungkin beliau berpikir untuk membentuk partai politik baru. Karena memang ada embrionya kan. Buzzer ini bisa dibulihkan lagi oleh Pak Jokowi karena memang ini cuma soal uang. Dan LSM relawan ini kayak Projo itu kan sebetulnya tinggal diucapkan aja jadi partai politik kan di daerah-daerah dia punya. Jadi Pak Jokowi tetap punya rencana untuk comeback dalam politik melalui kekuatan politik baru tuh yang pasti dia siapkan. Demi apa? Demi mengingat hal yang belum dia selesaikan, yaitu IKN. Jadi kan itu saya sebut tadi ini obsesi seperti obsesi eksistensial dari Pak Jokowi itu. Obsesi buruk tapi eksistensial bagus tuh. Tapi kalau dia digabung dia jadi buruk juga karena berobsesi terhadap sesuatu yang fatamorgani sebetulnya. Ya, oke. Tadi kan temanya beda, tapi menarik karena saya kira IKN ini bisa menjelaskan ya mengapa Pak Jokowi kemudian melakukan langkah-langkah semacam itu. Jadi kalau Anda sampai kesimpulan bahwa sebenarnya ini bukan faktor, oke, ada faktor oligarki dan lain kepentingan, tapi justru faktor utama tetap Pak Jokowi ya dalam IKN ini. Betul-betul ini semacam mimpi personal dari Pak Jokowi lah gitu ya. Nah itu saya cari-cari itu mimpi pribadi dia memang tuh. Yes. Dan sebagai mimpi pribadi nggak mungkin dia terangkan pada orang lain. Karena dia hidup dari mimpi itu tuh. Orang lain merasa kok dia mimpi terus ya. Bahkan sampai ilusi, delusi itu. Tetapi orang nggak pernah ngerti juga bahwa ya Jokowi memang itu cuman yang dia bayangkan kan. Kan kalau kita bilang, apakah Pak Jokowi akan tinggalkan satu pikiran seperti yang dibuat oleh Bung Karno misalnya tentang marxisme itu? Nggak bisa. Apakah bisa meninggalkan satu gagasan seperti yang dibuat oleh Muhammad Hatta tentang koperasi? Nggak bisa. Apakah bisa meninggalkan gagasan tentang kecerdasan diplomasi seperti diajarkan oleh Sultan Syahrir? Juga nggak bisa. Bisa nggak seperti Nasir atau Hamka yang bisa memoles ayat-ayat teologi itu menjadi ayat-ayat sosiologi di dalam narasi yang sangat puitis? Juga nggak bisa. Jadi saya kira setelah dihitung-hitung, satu-satunya yang bisa diandalkan sebagai warisan Pak Jokowi ya barang fisik, bukan barang mental atau barang yang konseptual kan. Dan kita paham itu dari awal. Pak Jokowi berupaya untuk memakai gagasan-gagasan akademis, mulai dari buku apa itu apa namanya
winter is coming, lalu Oh. ngutip-ngutip segala macam istilah teknis yang bahkan diujikan pada Pak Prabowo soal unicorn segala macam tuh. Jadi Pak Jokowi berupaya untuk masuk ke wilayah yang sebetulnya dari awal itu bukan wilayah Pak Jokowi itu. Dan demikian juga kalau kita lihat agak memaksa untuk berbahasa asing itu kan, yang sebetulnya ngapain sih? Toh pakai bahasa Jawa itu lebih enak itu, karena itu bahasa dia sendiri itu. Seringkali saya terangkan bahwa bahkan orang yang paham tentang banyak bahasa, dia merasa bahwa dia mengerti, dia menguasai bahasa asing, tapi dia dikuasai oleh bahasa ibunya tuh. Karena itu bagus kan, setiap orang nggak mungkin lidahnya itu dipoles sehingga betul jadi native speaker. Jadi bagian itu. Jadi kalau saya rumuskan tadi bahwa satu-satunya ide kenapa Pak Jokowi ingin memperpanjang kekuasaannya bukan karena oligarki menghendaki, tapi istilah Herzog tadi ada personal dream yang hendak dia wujudkan itu. Iya, ya. Ya karena kesannya ini sekarang menjadi sangat obsesif ya gitu kan. Saya jujur aja kemarin terkejut ketika Pak Jokowi kemudian memerintah, itu bukan hanya mencanangkan ya ketika G20 gitu. Dia mencanangkan bahwa Indonesia akan ngebid untuk menjadi tuan rumah Olimpiade gitu, dan memerintah Erick Thohir yang sebagai anggota Komite Olimpiade itu untuk mulai membuka komunikasi dengan Presiden Olimpiade ya, Komite Olimpiade. Nah, saya membayangkan ya, dibangun saja itu kota yang sudah jadi saja seperti Jakarta ini untuk mencalonkan diri menjadi tuan rumah Olimpiade itu tidak mudah, dan terbukti kita gagal kan. Kita sudah pernah mencoba itu untuk periode 2003, Olimpiade 2032 kan harusnya kita ikut mengajukan itu, dan kita itu artinya Jakarta kan, dan kalah dengan Brisbane gitu. Nah ini kok tiba-tiba muncul 36 nanti atau setelah 4 tahun setelah Brisbane jadi ibu kota baru yang menjadi tuan rumah Olimpiade. Ya itu yang disebut apa namanya tuh, obsessional delusion itu kan. Dan susah memang bagi orang rasional untuk mengerti itu. Dan saya membayangkan apa Sri Mulyani ngerti bahwa sebetulnya Pak Jokowi lagi bermimpi tuh. Tapi Sri Mulyani nggak bisa tegur itu karena dia nggak punya kapasitas. Selain kalau dia ketua partai misalnya, bisa karena dia seorang rasional. Tetapi yang punya partai pun tahu bahwa itu delusi. Tapi nggak ada yang menegur. Kenapa? Karena kalau ditegur nanti Pak Jokowi berbalik menghukum mereka tuh, karena mereka punya komorbid politik kan. Jadi kita dijebak di situ tuh. Nah salah satunya kejujuran adalah kita seringkali di FM kita katakan pada Pak Jokowi bahwa itu sensasi di kepala Pak Jokowi itu kalau diterjemahkan hari ini, lalu semua orang merasa bahwa ada sesuatu yang nggak benar dalam cara berimajinasi Pak Jokowi. Tiba-tiba langsung dianggap bahwa besok itu langsung jadi, karena itu udah persiapkan aja buat Olimpiade itu. Ini dari mana ide itu ya? Tiba-tiba langsung perintah gitu kan. Karena itu cuma orang yang punya delusi sebetulnya kan. Nanti satu waktu nanti itu habis nonton film SpaceX, lalu Pak Jokowi bilang oke, itu ibu kota negara itu dalam 12 tahun ke depan disiapkan untuk pendaratan mereka yang hendak berkunjung ke Mars. Kan makin lama makin absurd kan itu. Tetapi itulah keadaan Pak Presiden Jokowi yang memang dia harus meninggalkan legacy, tapi dia nggak tahu apa. Nah kita mau bantu supaya Pak Jokowi supaya nggak usah delusional begitu tuh. Biasa aja bahwa Pak Jokowi pernah 7 tahun memerintah dan ya ada up and down, lalu menyelesaikan dua tahun berikutnya, lalu berupaya untuk udah bagus pulang ke Solo, lalu jadi petani kembali itu, dan orang akan ingat bahwa oh ya kita maafkan Pak Jokowi karena gagasan besarnya itu memang tidak mungkin diwujudkan dalam era yang disruptif hari ini kan. Lain kalau eranya normal-normal, semua orang dalam setiap 8 jam ide bisa berubah kok, apalagi membangun ibu kota yang akan menetap itu. Jadi obsesi itu hendaknya dihentikan, tapi ini cuma nasihat, nggak mungkin kita paksakan pada Pak Jokowi yang bermimpinya itu terus-menerus. Ya, oke. Tapi kan tentu saja gini, supaya kita tidak dianggap selalu gagasan Pak Jokowi itu kita kritik dan kemudian bahkan cenderung kita anggap lecehkan. Saya mencoba sebenarnya proporsional gitu. Saya penasaran ketika Pak Jokowi mengumumkan, mencanangkan sebagai untuk calon tuan rumah Olimpiade tahun 2036. Saya ingin tahu apa sih sebenarnya syarat-syarat untuk menjadi penyelenggara Olimpiade itu. Ternyata sangat berat, Bung Rocky ya. Satu yang jelas bahwa kan biasanya dipadukan nih antara Olimpiade dengan Paralimpik ya, itu yang orang yang disabilitas itu.
Dan itu untuk syaratnya membangun sebuah kota itu fasilitas yang orang-orang disabel ini harus harus disediakan dengan baik. Dan padahal kita untuk membayangkan kota itu jadi saja itu belum gitu. Belum lagi soal ada syarat. Nah, ini yang saya kira paling berat. Ini gara-gara kasus Olimpiade di Rio ya di Brasil. Setelah itu banyak sekali kamar-kamar kosong dan ada persoalan kemudian dililit utang. Komite Olimpiade nggak mau penyelenggaranya itu dililit utang gitu. Padahal kita tahu bangun ibu kotanya dengan utang gitu. Ya kalau Pak Jokowi belajar dari, kan Pak Jokowi juga suka ngeledek tuh pusat atlet yang mangkrak di Hambalang itu Oh, kan. malah ya, ya. Jadi bayangkan itu soal kecil aja nggak bisa diselesaikan. Ya. Apalagi membayangkan bahwa ya akan jadi kota pusat di mana Olimpik akan diajukan di situ, akan dideklarasikan di situ. Jadi seharusnya kan kita bisa masuk di dalam bawah sadar Pak Jokowi yang memang setiap kali buka kamarnya, kamar tidur, lalu dia lihat rusa-rusa yang ada di istana itu hijau, lalu dia bayangkan bahwa oke, nanti akan ada ibu kota yang bahkan lebih dari itu. Jadi Pak Jokowi hidup terus dengan gambaran yang agak palsu tuh. Setiap kali buka laptop ada orang datang ditunjukkan begini loh keadaan ibu kota nanti. Seolah-olah itu real, padahal itu kan dibuat oleh tim untuk membahagiakan dia. Buka laptop ya yang bagus lah ibu kota itu dirancang kan. Tapi semua yang dirancang dengan gagasan besar itu nasibnya seperti Babylonia Tower itu, menara Babel, yang akhirnya berantakan kan, karena ambisi itu. Jadi sekali lagi kita mau tunjukkan bagaimana misalnya Presiden Soekarno juga itu gemar untuk bikin artefak yang sekarang jadi artefak yang menunjukkan hebat itu, bikin Monas, bikin apa namanya itu Gelora Bung Karno, Asian Games yang gede-gedean itu, lalu di ujungnya 600% inflasi. Kan itu sialnya di situ kan. Tapi orang akan bilang ya pada waktu itu Bung Karno ingin menantang dominasi dan hegemoni negara-negara barat. Karena itu dia bikin NEFOS itu, New Emerging Forces, CONEFO, Conference of New Emerging Forces, Olimpiade versi negara-negara timur. Karena itu ada pertentangan timur barat. Indonesia ingin promosikan. Kalau kita nggak ada apa-apa lagi kan, kan kita nggak bersaing dengan siapa-siapa. Jadi Pak Jokowi dalam upaya membuat IKN dia bersaing dengan egonya sendiri tuh. Nah itu bahayanya tuh. Ya. Dan ini karena sangat sudah obsesif gitu ya, mimpi personal dream tadi itu susah ya kita untuk meyakinkan Pak Jokowi. Jadi apapun, jadi muncullah tadi berbagai hal-hal yang membuat kita terkejut. Bangunan belum jadi, tiba-tiba sudah pengen jadi penyelenggara Olimpiade, dan kita tidak tahu setelah itu apalagi nanti mungkin ketemu ada event baru lagi, Pak Jokowi mimpi baru lagi, dan itu diwujudkan lagi ingin diwujudkan lagi di kota itu. Ya itu bahayanya kalau nggak ada oposisi dan rakyat seolah terpukau. Berkali-kali saya ketemu orang dan merasa wah Pak Jokowi bagus betul ya bikinin jalan tol tuh. Dia nggak tahu bahwa jalan tol udah bukan punya negara, udah dijual. Nanti satu waktu dia masuk jalan tol dikasih tarif gitu kan. Dimana ada jalan tol yang punya negara diberi tarif. Tarif itu artinya jalan tol udah milik swasta, bukan lagi milik rakyat kan. Kan itu intinya kan. Jadi sekali lagi sensasi-sensasi itu yang mesti kita pelan-pelan kita kuliti dong. Supaya orang nggak tiba-tiba ya IKN itu artinya akan mendatangkan manfaat. Sehingga sumber daya alam Kalimantan itu akan datang pada rakyat. Oligarki akan terhindar kalau IKN dibuat. Kekayaan oligarki akan pindah ke rakyat. Lain lagi ceritanya, makin oligarki ada di IKN, makin oligarki kuasai regulasi itu. Coba dibayangkan misalnya kalau IKN pindah ke Kalimantan Timur, apakah Sungai Mahakam itu berhenti untuk lalu lalang bongkahan batu bara? Tidak juga, mungkin lebih banyak lagi itu kan. Karena akses oligarki pada kekuasaan udah semakin dekat dengan sumber-sumber tambang itu kan. Jadi selalu ada bagian yang kita sebut di cover sedemikian rupa sehingga orang dibawa pada mimpi yang sama tuh. Padahal mimpi Pak Jokowi itu ya mimpi dia sendiri, itu bukan mimpi bangsa ini. Nggak ada bangsa Indonesia yang pernah punya mimpi membangun ibu kota sebagai sesuatu yang megah tuh. Orang Indonesia menganggap bahwa rumah-rumah yang runtuh di Cianjur kemarin itu sebaiknya dibangun kembali dengan dana IKN, kan bisa begitu tuh. Demikian juga rumah-rumah yang rawan gempa itu mending direnovasi dengan dana IKN. Baru orang ingat bahwa Pak Jokowi pernah merenovasi rumah rakyat tuh, bukan rumahnya sendiri yang adalah istana itu kan. Itu soal.
Ya, ini tapi saya tertarik ini Anda tadi juga bahwa bukan mimpi Pak, bukan hanya mimpi Pak Jokowi sendiri. Kan Anda ini dalam waktu kesempatan terakhir ini saya kira Anda beberapa kali ya diundang ke Kalimantan Timur ya, ke Samarinda untuk bicara tentang ibu kota baru ini. Nah, saya ingin tahu sebenarnya bagaimana warga Kalimantan Timur sendiri punya perspektif melihat ini. Jangan-jangan mereka juga sebenarnya punya mimpi yang sama dengan Pak Jokowi dan saya kira itu wajar saja gitu. Iya, pada akhirnya dulu mereka bermimpi bahwa mereka akan dapat limpahan atau trickle down dari proyek itu. Saya bicara dengan kalangan universitas. Kalangan universitas mendua itu, dosen-dosennya menganggap ini pesanan untuk studi tentang IKN. Rektornya menganggap ini rezeki karena akan ada dana riset kan. Tapi semuanya jadi pragmatis tuh. Bukan lagi berpikir tentang nasib rakyat di situ. Yang berpikir justru kepala-kepala masyarakat adat di situ tuh. Kemarin saya ke Samarinda bertemu dengan pemimpin etnis Kutai, Banjar segala macam, dan mulai bukan curiga, tapi mulai kritis terhadap pemindahan ibu kota. Karena satu hal mereka anggap bahwa kalau kesiapan Kalimantan Timur itu tertinggal dalam bidang pendidikan atau kapasitas SDM, pasti sumber daya itu akan datang dari luar Kalimantan. Bahkan mereka bilang, Pak Rocky coba lihat ini, apa yang bisa kita produksi? Semen datang dari Sulawesi itu dibawa sama kapal dari Sulawesi. Besi baja itu datang dari pabrik-pabrik di Jawa tuh. Jadi bagi mereka itu cuma tempat penampungan bahan untuk membangun ibu kota, bukan dari dalam dirinya sendiri itu. Dan mereka mulai merasa bahwa ya universitas di situ masih standar, belum ada universitas yang misalnya bisa dibanggakan. Itu artinya sumber daya yang akan mengelola ibu kota itu pasti akan datang dari wilayah non Kalimantan. Jadi mulai ada pemikiran ulang di situ, terutama dimulai oleh tokoh-tokoh adat. Lepas dari banyak juga tokoh adat yang merasa bahwa hak masyarakat Kalimantan itu harus ikuti petua-petua dari tokoh-tokoh yang masih ada garis keturunan menjadi garis keturunan ya Sultan Kutai itu kan. Ada dokumen-dokumen yang justru dianggap bertentangan dengan pembangunan ibu kota. Jadi saya hanya mendengar itu karena namanya forumnya itu forum kebudayaan untuk menilai ulang IKN. Tapi di situ ada suara kritis. Ya, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Jadi ini saya kira temanya lebih pada IKN ya. Nanti soal panas dingin hubungan dengan PDIP nanti kita bahas dalam topik-topik berikutnya ya, dalam perbincangan-perbincangan. Iya, itu panas dingin itu akan menetap sebetulnya. Yang lebih perennial adalah isu ambisi Pak Jokowi ini. Yes, oke. Thank you Bung Rocky, dan tetap kita kawal semuanya. Ambisi kita adalah 0% bagi demokrasi. Yes, gitu. Ya, ini personal dream juga ya. Nah, ini harus jadi personal dream dari semua orang yang berakal sehat. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke.